Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Waluyo dari SDN 03 Karangbangun, Kecamatan Martese, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Siap, gerak, kencang, cepat, gerak, gerak, maju, jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagus. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran ya. Nah, bagaimana keadaan hari ini? Baik semuanya? Bagus. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Selanjutnya untuk menambah semangat kita dalam belajar, kita akan menyanyikan lagu ya. Yang biasa kita nyanyi itu apa? Lagu apa? Siapa yang senang hati? Semuanya bisa nyanyi? Terus kita nyanyikan bersama-sama dengan tepuk tangan biar semangat. Ya, boleh? 1, 2, 3. Hari ini semuanya bisa hadir ke sekolah? Ada yang tidak ada? Siapa yang tidak hadir? Kenapa nggak masuk sekolah? Oh, biasanya sakit. Nah, kalau sakit, apa? Semoga diberi segera diberi kesembuhan ya. Selanjutnya, ketua silakan memimpin doa. Siap, gerak, doa mulai. Wa
pelajaran pada pagi hari ini dengan tema apa? Materinya adalah edukasi IPAS, ya, ilmu pengetahuan alam sosial, ya. Topik hari ini adalah sejarah kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Ini kamu lihat, ini peta apa ini namanya? Peta Indonesia ini lah, wilayah negara Indonesia. Dari Sabang di atas ini sampai Merauke, ya, luas sekali. Nah ini negara Indonesia ini sangat kaya dengan sumber daya alam, ya, sehingga banyak orang yang ingin mengambil kekayaan bangsa Indonesia dari zaman dulu sampai sekarang pun juga masih, ya, ingin mengambil dengan cara apapun. Tapi sekarang pemerintah Indonesia sudah kuat dan tegas. Dari sejarahnya Indonesia pernah dijajah beberapa negara lain, gitu, bangsa-bangsa Eropa, ya. Dari yang pertama Portugis, kemudian Spanyol, Belanda, Inggris pernah menjajah Indonesia. Kemudian yang terakhir bangsa apa? Bangsa Jepang. Bangsa Jepang. Ini ya, bisa dipahami ya. Jadi kamu juga bisa melihat apa globo. Globo adalah tiruan bumi yang diperkecil ini ya. Inilah peta dunia dengan apa miniatur bumi. Nah, lokasi Indonesia adalah di sini ya. Ini di antara dua benua dan di antara dua samudra. Ya, bisa kamu lihat di globo, bisa kamu lihat nanti. Selanjutnya kita akan membahas satu-satu materi pada pagi hari ini. Sekarang anak-anak bisa membuka buku paketnya halaman 25. Coba dibaca bersama-sama ya. Bab 2, cerita tentang Indonesia. Coba baca bersama. Bab 2, dari bab 2. Bab 2, cerita tentang Indonesia kita. Niat kedatangan apa sedang melihat foto pada dinding museum. Sungguh menarik cerita yang ada dalam gambar ini. Inilah cerita tentang Indonesia kita yang menjadi kebanggaan sejak zaman nenek moyang kita. Ada cerita perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, juga cerita perjuangan meraih kemerdekaan. Seperti apa cerita Indonesia kita? Kemudian bagaimana perjuangan bangsa kita? Yuk kita pelajari bersama ini. Materi ini ada tujuan pembelajaran yang harus kamu ketahui ya. Tujuan pembelajaran untuk materi ini adalah supaya kamu bisa mengidentifikasi sejarah baik tokoh maupun periodisasinya. Ya, di Indonesia serta menunjukkan dengan konteks kehidupan saat ini dengan benar. Itu yang kedua tujuannya adalah
anak-anak semuanya nanti bisa mampu menceritakan kembali bagaimana perjuangan bangsa Indonesia melawan imperialisme dan mencapai kemerdekaan dengan benar. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah anak-anak semuanya bisa merefleksikan semangat juang para pahlawan, meneladani perjuangan dan cita-cita pahlawan yang diimplementasikan dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari dengan akhirnya disebut para pejuang-pejuang, para pahlawan yang berani mati untuk membela bangsa Indonesia. Benar sekali. Tokoh-tokohnya siapa? Di antaranya yang tahu? Yang coba, yang kamu tahu pahlawan Indonesia siapa? Sudirman, Jenderal Sudirman. Siapa lagi? Joko Sono itu ya pahlawan juga itu ya. Sementara peta itu berjuangnya di daerah sini di Matese, gitu. Itu pas dari Jawa Timur, dari Blitar melewati lintas di Matese, bertemu dengan Belanda di Karangpandan. Ini 9 pemuda tadi meninggal dalam dibutuhkan di sana. Ada petilasnya ya. Coba anak perhatikan tampilan di tulis ini. Gambar apa ini? Ilustrasi beberapa anak yang belajar di mana? Di pelabuhan. Kemudian kita lanjutkan, kita bahas kedatangan bangsa mana? Bangsa Inggris. Ini ya. Inggris. Coba dibaca kedatangan bangsa Inggris. Kedatangan bangsa Inggris. Selanjutnya bangsa Eropa yang melakukan pelayaran ke Indonesia. Selanjutnya akan Bapak Guru putarkan video sejarah singkat kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Bisa lihat semua di video berikut ini ya. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dimulai pada akhir abad ke-15 dan awal abad ke-19 ketika bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris mulai mencari jalur perdagangan baru untuk mendapatkan rempah-rempah yang sangat bernilai pada masa itu. Berikut adalah ringkasan sejarah kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. 1. Portugis. Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang mencapai Kepulauan Nusantara. Pada tahun 1909, Portugis tiba di Malacca dan kemudian berhasil menguasainya pada tahun 1911 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Tujuan mereka adalah mengontrol perdagangan rempah-rempah dan menyebarkan agama Kristen. Portugis kemudian menjelajahi Kepulauan Maluku yang dikenal sebagai Kepulauan Rempah untuk mengamankan sumber utama Cengkih dan Palak. 2. Bangsa Spanyol yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan tiba di Filipina pada tahun 1921 dan berusaha memperluas pengaruhnya hingga ke Maluku. Spanyol dan Portugis terlibat konflik karena bersaing dalam merebutkan wilayah di Maluku, tetapi mereka kemudian menyepakati perjanjian Zaragoza pada tahun 1929 yang membatasi wilayah pengaruh masing-masing di Asia. Belanda. Pada tahun 1996, Belanda pertama kali tiba di Indonesia dengan ekspedisi yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Mereka mendarat di Banten, Jawa Barat. Setelah itu, Belanda mendirikan Verenigde Oost-Indische Compagnie pada tahun 1902 yang menjadi perusahaan andalan terbesar dengan monopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara. VOC berhasil menguasai banyak wilayah di Indonesia, termasuk Batavia, Jakarta, yang menjadi pusat administrasi VOC di Asia. Selama berabad-abad, Belanda memperluas kekuasaannya ke berbagai wilayah di Indonesia dengan strategi politik, ekonomi, dan militer. Inggris juga sempat menguasai beberapa wilayah di Indonesia,
terutama pada masa ketika Belanda di bawah kekuasaan Prancis selama era Napoleon. Pada tahun 1811, Inggris mengambil alih kekuasaan Belanda di Hindia Timur selama 5 tahun. Sir Thomas Stamford Raffles menjadi gubernur jenderal dan memperkenalkan beberapa reformasi, termasuk penghapusan sistem tanam paksa di beberapa daerah. Setelah Perang Napoleon berakhir, Inggris mengembalikan wilayah Hindia Timur kepada Belanda pada tahun 1819 sesuai dengan Perjanjian London. 5. Dampak kedatangan bangsa Eropa. Kedatangan bangsa Eropa membawa perubahan besar di Nusantara, termasuk perubahan dalam sistem perdagangan, ekonomi, dan budaya. Mereka memonopoli perdagangan rempah-rempah dan menerapkan kebijakan yang seringkali merugikan penduduk lokal. Kolonisasi juga membawa konflik perlawanan dari penduduk setempat dan akhirnya perjuangan panjang untuk kemerdekaan yang baru berhasil pada tahun 1945. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia sangat berpengaruh dalam sejarah Nusantara, mengubah jalannya sejarah bangsa ini dengan segala tantangan dan dampaknya hingga masa kemerdekaan. Nah, itu ya, ringkasan secara singkat kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Tapi dengan pertolongan awal ya kita tetap bisa merdeka, ya ini. Nah, dari sini kita bisa ambil pelajaran yang sangat berharga tentang kepahlawanan para pejuang kita. Nah, ini ada tugas dari Bapak Guru, bisa kamu kerjakan secara berkelompok. Ya, kalian coba dipersiapkan alat tulisnya. Untuk tugas masing-masing kelompok sudah Bapak berbagi ya. Tugas kelompok 1 ya tertera nomornya, nomor 1 itu ya, tugas kelompok 1. Kelompok 2 ini tugas topik ya. Kelompok 2, terus kelompok 3 ini silakan untuk tugas kelompok 3 dan seterusnya. Kelompok 4 ini. Perkenalkan, nama saya Wildan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi. Kedatangan bangsa asing ke Nusantara menunjukkan bahwa Nusantara adalah wilayah yang kaya akan rempah-rempah dan sangat diinginkan di pasar dunia. Bangsa asing datang untuk menguasai perdagangan dan sumber daya tersebut. 2. Dampak positif. Masuknya teknologi baru, berkenalan dengan sistem administrasi yang berbeda, dan terjadinya pertukaran budaya. Dampak negatif. Penjajahan dan eksploitasi sumber daya alam, penindasan terhadap rakyat, dan monopoli perdagangan oleh bangsa asing. Perkenalkan, nama saya Tina. Saya mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok 4. Nomor 1. Industri pengolahan rempah seperti produksi minyak atsiri, herbal, kesehatan, dan bumbu siap pakai yang bernilai tambah tinggi. 2. Agrowisata dan industri rempah seperti tur kebun rempah dan museum rempah. 3. Industri pengolahan mengembangkan produksi rempah yang ramah lingkungan dan organik untuk pasar global. Agrowisata mendirikan pusat produksi rempah dengan tur dan Edukasi apa? industri rempah dengan tur dan serta kolaborasi dengan restoran lokal untuk menyajikan kuliner khas rempah. Ya. Ya, silakan. Mau bacakan. Keras, kurang keras. Kelebihan Indonesia. 1. Kekayaan alam. Indonesia memiliki sumber daya alam yang
Yuk, juga yang keras bacanya. Yang keras. Selamat budaya, selamat lebih dari 1.200 sungai pausan dan ratusan bangsa. Bagaimana memiliki kekayaan budaya sangat beragam. Letak geografi berada di persimpangan Indonesia dengan dunia memiliki potensi besar sebagai pusat logistik dan perdagangan masa depan. Lalu kekayaan alam bisa dimanfaatkan melalui Yang keras biar kedengaran oleh teman. Sudah selesai. Ini tugas berkelompok kalian yang sudah kamu presentasikan. Nanti akan Bapak guru nilai. Perlawanan terhadap penjajah Portugis di Pulau Nusantara terjadi sejak awal kedatangan mereka karena tujuan Portugis untuk mengontrol perdagangan rempah-rempah dan menyebarkan agama Kristen menimbulkan resistensi dari kerajaan-kerajaan lokal yang ingin mempertahankan kedaulatan dan kontrol ekonomi mereka. Perlawanan di Malaka. Setelah Portugis berhasil menguasai Malaka pada tahun 1511, Sultan Mahmud Shah dari Kesultanan Malaka terus melakukan perlawanan untuk merebut kembali kota tersebut. Meskipun upayanya tidak berhasil, perlawanan ini menunjukkan tekad kuat penguasa lokal untuk melawan dominasi Portugis. Sultan Mahmud Shah melakukan serangkaian serangan terhadap Portugis, termasuk meminta bantuan dari Kesultanan Demak di Jawa, yang mengirim armada untuk menyerang Malaka. Perlawanan di Maluku. Di Maluku, perlawanan terhadap Portugis dipimpin oleh penguasa lokal seperti Sultan Abdullah dari Ternate. Portugis dengan benteng di Ternate dan Tidore berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut. Pada tahun 1770, Sultan Khairul dari Ternate dibunuh oleh Portugis setelah negosiasi damai. Pembunuhan ini memicu perlawanan yang lebih besar, dipimpin oleh putranya Sultan Ba'abdullah. Sultan Ba'abdullah berhasil mengusir Portugis dari Ternate pada tahun 1575, mengakhiri dominasi Portugis di wilayah Maluku. Perlawanan di Makassar. Selain di Maluku, Portugis juga menghadapi perlawanan dari kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, seperti Kerajaan Gorontalo di Makassar. Makassar menjadi pusat perlawanan karena menolak monopoli perdagangan yang ingin diterapkan. Raja Gowa, Sultan Hasanuddin, dikenal gigih melawan monopoli perdagangan oleh bangsa asing, termasuk Portugis, yang ingin mengontrol jalur perdagangan rempah di wilayah tersebut. Dampak perlawanan. Meskipun Portugis sempat berhasil mendirikan beberapa benteng dan pos perdagangan di Maluku dan wilayah lainnya, perlawanan dari penguasa lokal membuat kekuasaan mereka tidak pernah sepenuhnya stabil. Akhirnya, Portugis harus bersaing dengan bangsa Eropa lainnya, terutama Belanda, yang kemudian datang dan berhasil mengusir Portugis dari Nusantara pada awal abad ke-19. Perlawanan terhadap Portugis menunjukkan kekuatan dan tekad penguasa-penguasa lokal di Nusantara untuk melindungi wilayah dan kekayaan mereka dari kolonisasi dan monopoli asing. Meskipun Portugis berhasil memiliki beberapa wilayah, perlawanan sengit dari kerajaan-kerajaan lokal menghambat upaya Portugis untuk mendominasi Nusantara sepenuhnya. Selanjutnya ini ada tugas untuk
untuk masing-masing anak supaya dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Ini berupa bilangan ganda. Kita bagikan soalnya. Ya, dikerjakan di lembar tugas saja. Diberi nama dan nomor absennya. Kerjakan dengan teliti, jangan terburu-buru. Baca soal dengan cermat ya. Soalnya dibaca dengan cermat. Sudah selesai semuanya? Sudah ya? Kalau sudah, bisa dikumpulkan ke kertas. Sudah boleh duduk? Boleh duduk ya? Sudah semua? Nah, kamu sudah pegang hasil tes punya teman kamu ya? Kita contohkan dan kita bahas. Kalau 9 bagi 10, 9, 0,9 90. Kalau sudah dikumpulkan ya ke sini. Baiklah anak, untuk kegiatan pada pagi hari ini cukup sekian ya. Kita sudah belajar banyak sekali dari awal sampai akhir. Kita bisa melihat bagaimana bangsa-bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda yang berbondong-bondong ke Indonesia untuk mendapatkan kekayaan budaya alam Indonesia ya. Ini kita sudah pada masa kemerdekaan ya, 79 tahun yang lalu diproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sebagai generasi penerus wajibnya apa? Bersyukur atas karunia dari Allah diberi negara yang banyak sekali sumber daya alamnya ya. Nah, ini adalah modal kita untuk membangun negara ya. Ini kita tidak mengalami perjuangan, tidak mengalami penindasan dari penjajah dahulu. Kita tinggal menemu kemerdekaan, tidak ikut berjuang merebut kemerdekaan. Kita tinggal meneruskan perjuangan para pahlawan ya, untuk membangun negara agar lebih sejahtera lagi. Itu ya. Nah, itulah pelajaran yang bisa kita peroleh pada pagi hari ini ya. Selanjutnya untuk
pertemuan yang akan datang kita akan membahas lebih jauh lagi tentang peran para pejuang-pejuang yang rela gugur di medan perang untuk memerdekakan Indonesia. Ya, untuk itu hari ini kita akhiri, kita lakukan besok pagi. Siap ya? Pelajari sebelumnya, cuma kamu baca-baca dulu materi yang akan kita pelajari besok. Ya. Dari Bapak Guru kurang lebihnya tidak ada kekurangan. Dari Bapak Guru minta maaf yang sebesar-besarnya. Jika pertemuan pada pagi hari ini kalau selalu memberi manfaat dan berbahan. Amin. Cukup sekian. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas mungkin juga untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini. Siap, gerak, doa mulai.